Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 pada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya diberikan tugas lagi oleh Widya Iswara saya untuk membuat video tentang pengalaman dan kesan-kesan belajar materi yang ketiga. Kali ini kita tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah, atau juga bisa diartikan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Yang pertama, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Yang kedua, efisiensi organisasi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Ketiga, inovasi. Yang dimaksud inovasi di sini adalah inovasi barang dan jasa, yaitu di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang keempat, mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Ada 12 manfaat yang dapat kita dapatkan, yaitu 1. Dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan instansi tempat bekerja. 2. Dapat mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 3. Dapat memberi contoh nyata pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. 4. Mengetahui akan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. 5. Mengetahui akan pentingnya mutu dalam layanan publik. 6. Dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai dasar orientasi mutu. 7. Dapat memberi contoh upaya perbaikan mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja dengan merujuk pada nilai-nilai dasar orientasi mutu. 8. Dapat mengidentifikasi dan menganalisis tahapan proses implementasi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur. 9. Dapat mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. 10. Dapat mengimplementasikan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 11. Dapat menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. 12. Dapat memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Boleh kok, asal jangan susah ya pertanyaannya. Pada materi komitmen mutu akan dikenalkan dengan manajemen mutu, di mana ada 10 strategi yang harus dijalankan, yaitu pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekadar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu, doing something better and better at the right time. 5. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 6. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat, zero defect, dan tanpa pemborosan zero waste sejak memulai setiap pekerjaan, doing the right thing right first time and every time. 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Ada 2 teknik yang dikenalkan nantinya, yaitu metode Plan, Do, Check, Act
dan dengan diagram sebab dan akibat. Sekurang-kurangnya mencakup hal ini, yaitu 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau clients. 2. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customers atau clients tetap setia. 3. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran, tuntutan kebutuhan customers atau clients maupun perkembangan teknologi. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 6. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dengan cara berpikir kreatif dan melakukan pendekatan inovatif. Betul. Nah, dalam inovasi ada beberapa kategori, yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Sedangkan dengan berpikir kreatif akan memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari pembaharuan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, menciptakan keunikan yang pada akhirnya akan melahirkan karya-karya inovatif. Saya berikan contohnya ada 3 di Kabupaten Tabalong. Yang pertama, yaitu layanan angkutan masyarakat Tabalong nyaman dan gratis atau Langsat Manis pada Dinas Perhubungan, di mana pelajar di Tabalong dijemput dan diantar kembali ke rumah oleh layanan angkutan tanpa harus diantar orang tua lagi. 2. Aplikasi pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan online atau Siplanduk online untuk pembuatan surat-surat pencatatan sipil secara online tanpa harus ke kantornya. 3. Penyelenggaraan mal pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan integrasi antar penyedia layanan yang bermuara pada penyederhanaan birokrasi, pelayanan yang menimbulkan efisiensi waktu, biaya, serta kemudahan mendapatkan produk layanan, baik layanan administrasi maupun barang atau dan jasa. Dan banyak lagi inovasi lainnya. Kalau pengen belajar langsung sama pematerinya, yaitu Dr. Insinyur Hidayatullah. Jadi sampai di sini dulu ya video kita. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.